Oke, baik teman-teman semuanya, di sini kita akan menonton videonya Opung Parbelak, yaitu memperkenalkan Menteri Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, di sini Opung menjelaskan satu persatu beberapa menteri ya, beberapa nama menteri di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti apa videonya? Kita tonton sampai selesai biar tidak gagal paham. Oke, kita tonton ya. Ajudannya Bapak Prabowo yang ganteng dan kecerdasannya berbanding lurus. Kenal. Pasti kenal lah. Iya. Apalagi mama-mama ya kan. Banyak mama-mama yang mau ngangkat dia jadi menantu. Udah ganteng, masa depan jelas. Yang terbaik untuk anaknya. Tapi juga ada juga mama-mama yang nakal. Gak usah sama anakku, sama aku aja lah katanya. Itulah saking terpesonanya. Terpesona, aku terpesona. Jadi sedikit ya, bicara tentang Mayor Teddy ini tidak bisa dilepaskan dengan Bapak Prabowo. Karena di mana ada Bapak Prabowo, di situ ada Mayor Teddy, kan begitu ya. Sama kayak di mana ada Amin Rais, di situ ada Refli Harun. Dua-duanya ini punya ikatan batin, ini biar tahu kalian. Ya, gimana Bapak Prabowo situ si Mayor Teddy, ya kan? Gimana Amin Rais situ juga ada Refli Harun. Kecuali waktu pelantikan kemarin, Refli Harun bikin acara sendiri, si Amin Rais pergi ke tempat pelantikan. Dan dua-duanya ini sama-sama kompak ini, ya, sama-sama kompak, sama-sama dekat. Cuman bedanya kalau Bapak Prabowo dengan Mayor Teddy sama-sama kompak untuk melakukan terbaik untuk negara ini. Tapi kalau Refli Harun dengan Amin Rais sama-sama kompak untuk melakukan hal-hal bodoh. Aduh, semua tingkah laku orang ini di luar nulur. Meleset memang kawan itu, Bang. Meleset ya. Jadi Mayor Teddy ini kelahiran tahun 89, tepatnya itu 14 April 1989, berarti sekarang umurnya sudah 35 lah. 35. Udah cocok lah. Cocok, ya masih kan? muda. Nah, makanya dia jadi incaran banyak kaum hawa ini. Kaum hawa ya, bukan kaum Adam. Ya, itu dia. Jadi bisa dikatakan Mayor Teddy adalah orang yang paling mengerti bagaimana Bapak Prabowo ya. Jadi luar biasa. Jadi sedikit aja sih tentang Mayor Teddy. Jadi aku mau bahas dulu sedikit tentang tentang menteri-menteri ya. Tentang menteri-menteri ya, mengenal lebih dekat gitu loh. Judulnya mengenal lebih dekat menteri-menteri kabinet Bapak Prabowo. Menteri-menteri. Mana tahu di antara kalian belum ada yang kenal, biar aku perkenalkan. Siap. Kalau mau minta nomor WA-nya juga boleh. Ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Yang pertama itu ya, yang pertama ini kalian pasti nggak nyangka-nyangka ini ya. Menko Polhukam, siapa dia? Budi Gunawan. Aku yakin, aku bukan satu-satunya orang yang terkejut ketika beliau diangkat menjadi Menko Polhukam. Aku kira kemarin itu Yusril sama Hendra, kan begitu rupanya kawan itu. Aduh, ada banyak orang bilang katanya, biar amannya itu PDIP katanya gitu. Biar gak usah terlalu banyak ceritanya PDIP itu, dibikinlah Budi Gunawan itu, karena Budi Gunawan itu adalah orang dekat dari Megawati katanya. Stop, jangan kita negatif thinking dulu. Bagaimanapun Budi Gunawan itu adalah orang yang pernah mengepalai Badan Intelijen Negara, dan bisa dikatakan beliau itu mengerti permasalahan di dalam negara, di luar negeri, dan juga permasalahan apa mengenai hukum dan juga politik di tanah air. Betul. Wajar ya. Jadi kita doakanlah beliau bisa melakukan pekerjaan dengan baik, kan begitu. Jangan nanti 3 bulan di reshuffle kan gitu. 3 bulan. Udahlah, mana pernah Menko Polhukam di reshuffle, jarang ya kan, jarang ya kan. Setelah itu yang kedua ya, yang kedua itu ada Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pemasyarakatan ya. Siapa lagi kalau bukan Yusril Isham Mahendra. Bapak Yusril ya. Wajarlah
Tahu nggak Prof. kalian Yusril. bagaimana beliau ini fight-nya ya ketika waktu di sengketa pilpres. Walaupun kita tahu hasilnya ujung-ujungnya akan menang ya kan. Tapi gimana pun juga perlu orang-orang seperti Yusril Iza Mahendra ini apa namanya membuat atau menaklukkan orang-orang bodoh di dalam persidangan. Gitu loh. Jadi waktu itu timnya Otto Hasibuan, ya ada juga Hotman Paris Hutapea dan juga ada beberapa pengacara tenar lainnya, ya. Dan dengar kabar Otto Hasibuan itu sekarang menjadi wakil menterinya, luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi ya kita doakanlah supaya mereka berdua bukan hanya fight ya untuk pekerjaan mereka, untuk karir mereka saja, tapi ini saatnya mereka fight untuk bangsa dan negara ini. Tapi lebih tepatnya sama opungku itu Otto Hasibuan. Karena kalau Yusril itu udah keluar masuk kabinet itu. Kalau dibilang udah hatam dia biar tahu ya. Udah banyak makan asam garam, kebanyakan pun garamnya. Saking udah familiar dia dengan kabinet, ya kan? Sejak tahun berapa itu? Kalau nggak salah sejak zaman Gus Dur. Iya kan? Itu dia. Dan tahu nggak kalian ya siapa orang yang paling berbahagia? Hotman Paris Hutapea. Kenapa bilang? Dalam sebuah kesempatan beliau mengatakan begini, ya kan? Kalian jenderal-jenderal ya, dan juga kalau ada bermasalah dengan hal-hal di luar negeri, kalian telepon aku aja ya. Karena apa? Sekarang itu aku paling ngetop. Karena Yusril Iza Mahendra dan Otto Hasibuan saingan gua udah jadi menteri. Aku nggak ada saingan lagi. Sukses sama. Ini ketua awak ini, ya kan? Jangan main-main kalian. Itu bukannya nggak mau ditawari menteri itu, tapi nggak penting sama itu jadi menteri. Iya kan? Karena panggilan dia memang seorang lawyer, itu dia. Setelah itu ada Menko Bidang Perekonomian, ya kan? Enggak bergeser, wah, Erlangga Hartarto. Keren. Inilah buktinya. Ku bilang kau sama kau Rocky Gerung. Kau memang muncungmu itu gak bisa kau jaga. Kemarin kau bilang Partai Golkar beringin diacak-acak sama Mulyono. Diacak-acak tukang kayu, ya. Kau bilang beringin itu akan sebentar lagi akan ditumbangkan jadi mebel, gitu. Ya. Erlangga Hartarto sebentar lagi dibuang katanya. Buktinya hidupnya tetap mulia. Keren. Dan hidupmu tetap hina. Kenapa kau bilang hina? Nggak dimanfaatkan kau untuk bangsa dan negara ini. Padahal biar tahu kalian, beberapa tahun yang lalu waktu Bapak Prabowo bikin kabinet abal-abal. Kita katakanlah dulu kemarin kabinet abal-abal 2014-2019 ada nama si Rocky Gerung. Iya benar. Makanya aku bilang dia termasuk salah seorang yang sakit hati karena apa? Nggak bisa di dalam lingkungannya, di dalam lingkarannya Prabowo dihambat. Karena apa? Rusak negara ini. Tapi kalau alasannya perlu ada orang yang mengkritisi pemerintahan, bilang aja kau nggak bisa masuk. Kritis kau karena nggak bisa masuk, bukan karena memang niatmu mau di luar. Banyak kali gaya. Setelah itu ada Pratikno, ya. Pratikno itu sekarang itu menjadi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebelumnya dia itu Mensesnek, ya, Menteri Sekretaris Negara, ya. Dan beliau juga dalam satu wawancara juga tidak menyangka bahwasanya dia mendapat kepercayaan dari Bapak Prabowo, ya, untuk menjadi Menko. Menko, wah, naik kelas. Kemarin dia cuma Sekretaris Negara, sekarang Menko. Ya, membidangi beberapa kementerian, ya. Tapi memang seperti itulah, ya. Untuk apa dipilih orang lain yang harus belajar lagi? Orang di dalam kan juga lebih familiar, lebih bagus, nggak perlu lagi beradaptasi lagi. Itu namanya misi keberlanjutan. Inilah yang nggak diketahui sama si Refli Harun. Ya. Itu dia. Setelah itu ada Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Siapa lagi kalau bukan Agus Harimukti Yudhoyono.
anaknya Bapak SBY, bukan Faisal Assegaf. Jangan sampai salah kalian. Ada Yudhoyono di belakang. Nggak ada Assegafnya di belakang ya. Perhatikan kalian, jangan salah-salah nama. Kadang orang-orang sebelah ini suka ngaku-ngaku. Kemarin kayak gitu Anies Baswedan, diakuin mereka bakalan menggantikan si Gibran. Lapet. Aduh, susah kita kalau orang, ya kita ngomong sama orang yang kebanyakan mimpi daripada kerja. Itulah manusia yang kebanyakan mimpi dari kerja. Kebanyakan mulut yang bekerja daripada tangan. Enggak malu. Setelah itu, ya kan, ada Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Caimin, ya ini nih. Aku sebetulnya agak malas aku menyebutkan namanya itu, betul. Ya, karena kemarin itu sempat dia memplesetkan sholawat itu. Tapi gak usah diingat-ingat lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Lupakanlah. Jangan pernah disesalkan. Yang nyesal bukan dia, Anies. Nis, gimana kabarmu, Nis? Tahu kalian begitu dipanggil dia Kertanegara, ya kan, semua Muhaimin Iskandar ini. Kalian tengok jalannya itu goyang itu. Bahagia kali dia. Aku jadi ingat sama kata-katanya Bapak Prabowo ini. Saya sudah menempatkan intil-intil di beberapa partai. Jadi aku sempat berpikir, yang intelnya kawan ini memang diperalat untuk merusak suaranya si Anies. Bisa jadi. Bisa jadi. Baru terjawab. Bisa jadi kali nasibmu. Iya. Setelah itu ada Zulkifli Hasan. Kalau kemarin dia Menteri Perdagangan, sekarang naik kelas dia jadi Menko Bidang Pangan. Bung, apa hubungannya rupanya perdagangan sama pangan? Mana bisa orang makan kalau nggak dagang? Kalau nggak ada transaksi jual beli, mana bisa orang makan? Itulah dulu apanya, ya kan, apa namanya, analogi yang paling sederhana gitu loh. Ya. Setelah itu ya ada Prasetyo Hadi, ya. Prasetyo Hadi ini Menteri Sekretaris Negara. Bagi kalian yang nggak tahu siapa Prasetyo Hadi, ya, Prasetyo Hadi itu adalah bisa dikatakan ya beliau ini adalah kader Gerindra asli, ya, dan beliau itu orang yang sama-sama membangun Gerindra dari awal pada tahun 2008 dulu. Wajar lah, ya, namanya juga orang pelopor pendiri, ya sudah pasti mendapatkan jatah. Tapi harus berbanding lurus dengan kompetensi. Itu dia. Ya, setelah itu ada Menteri Dalam Negeri, tidak bergeser, Muhammad Tito Karnavian, mantan Kapolri, ya, bisa dikatakan ya beliau sudah berhasil menjaga stabilitas dalam negeri, ya, dan juga memonitor setiap kepala-kepala daerah. Ya, makanya dia dipakai lagi. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tito Karnavian. Ya, setelah itu ada Menteri Luar Negeri. Jangan ketawa kalian kalau kupanggil namanya, ya, Sugiono. Tanpa embel-embel kakek. Wajar kalian. Bukan kakek Sugiono, Sugiono. Ya, beliau ini pun juga merupakan, ya, beliau ini juga merupakan orang dekatnya Bapak Prabowo, ya, asli kader Gerindra, luar biasa. Ya. Setelah itu ada Menteri Pertahanan, ya, Menteri Pertahanan itu Syafri Samsudin. Siapa itu Syafri Samsudin? Waktu pemerintahan Joko Widodo kemarin, beliau adalah Wamenhan, Wakil Menteri Pertahanan, yang mana Menteri Pertahanannya sekarang jadi presiden. Jadi udah tahu lah kinerja wakilnya. Susah-susah angkat jadi Menteri Pertahanan langsung. Iya kan? Iyalah, apalagi, ya kan?
Ya, setelah itu ya ada Menteri Agama. Menteri Agama itu Nazarudin Umar. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi bisa dikatakan beliau itu, aku terharu kali, tahu enggak kalian? Ya, beliau itu kan kalau tidak salah adalah yang mengepalai Masjid Istiqlal ya waktu itu, dan juga dikatakan kemarin itu, bukan dikatakan, aku menyaksikan sendiri bagaimana beliau itu sangat mesra dengan Paus Fransiskus. Itu artinya apa? Ya, itu artinya apa? Artinya bisa dijamin bahwa kadar toleransi Bapak ini memang betul-betul di atas 99%. Wah, coba kalian pikir dulu. Apa mau Habib Rizik salaman sama Paus Saverius apa Paus Fransiskus? Nggak yakin aku. Iya kan? Jadi di situ Bapak Nazarudin ini menunjukkan bahwasannya ya inilah keindahannya Indonesia, di mana umat beragama satu dengan lainnya itu bisa saling berdampingan. Dan yakin aku ya, untuk kedepannya hati-hati, intoleransi tidak mendapat tempat di negeri ini. Iya, itu dia. Setelah itu ada Menteri Hukum ya. Menteri Hukum itu Bapak Supratman Andi Adgas. Bisa dikatakan beliau ini adalah orang kepercayaan dari Bapak Prabowo juga ya. Kader. Iya dong. Ya jangan merepek kalian kalau dari Gerindra lebih banyak daripada yang lain. Ketua umumnya Gerindra, Wak. Sama kayak ketua umum PDIP kemarin itu. Kalau misalnya kan kalau kebanyakan dari PDIP juga. Tapi kan nggak ada yang komplain kan. Selama itu memiliki kompetensi, jangan dimakan-makan dana COVID. Siapa ya? Ada deh. Berapa M ya? Banyak. COVID di korupsi kan. Setelah itu biar tahu kalian, ada Menteri Hak Asasi Manusia. Siapa? Natalius Pigai. Yang mana itu? Itu teman kita, saudara kita dari Papua yang pernah satu kesempatan ya, satu frame dengan Refli Harun, ya kan? Nggak bisa ngomong si Refli Harun dibikinnya. Dia membisu. Merasa bodoh lah si Refli Harun waktu itu. Bukan tanpa alasan ya, beliau ini diangkat menjadi Menteri HAM ya, karena memang beliau ini adalah salah satu anggota dari Komnas HAM. Itu ya. Kalau tidak salah ketika jadi prajurit, beliau ini juga adalah salah seorang bawahan loyal dari Bapak Prabowo Subianto. Ya, tepuk tangan dulu untuk Natalius Pigai. Pace ya, jangan lupa kok kalau misalnya sudah jadi menteri tuh kok harus baik-baik ya. Ya, kok jangan lupa sama teman-teman, kok jangan lupa dengan Tuhan, jangan lupa dengan rakyat. Oke Pace, aku sumakan atau belum? Itu dia. Baru yang ke-15 itu ada Agus Adrianto ya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Siapa beliau? Beliau itu adalah Wakapolri. Kapolri kan masih Listio Sigit. Jadi wakilnya itu adalah Agus Adrianto ya. Dan juga beliau itu bisa dikatakan sudah malang melintang dari tahun 89 sudah Sumatera Utara, Bang. Luar biasa. Namanya Jawa, mukanya Jawa. Tapi kalau akalnya ini akal orang Batak, ini biar tahu kalian. Anak Medan nih, wah. Anak Medan. Makanya udah cocok lah ini ya, Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan ya. Betahlah kalian di dalam pemasyarakatan itu. Ya, beliau adalah wakil dari Kapolri ya, dan juga kalau tidak salah sebelum jadi Wakapolri beliau itu menjabat sebagai Kapolda Sumut. Sebelum Kapolda Sumut, Wakapolda Sumut. Ya, jadi kayaknya kenal aku orangnya. Waduh ini.
Iya, ya pokoknya ya kenal lah, ya kenal lah. gitu aja sih. Berarti selama ini Opung selanjutnya ada Menteri Keuangan, nggak jauh-jauh dari Sri Mulyani. Iya. Ini cocok ini memang di mana-mana Pak, ya yang namanya Menteri Keuangan itu maunya perempuan. Karena nggak sembarangan dia ngeluarkan uang. Iya betul. Iya. Instingnya tajam itu. Jangankan kas negara, isi dompet suami pun hafal dia. Ya. Perempuan itu insting paling tajam itu tentang uang. Betul itu. Bukan masalah kesehatan suami, pekerjaan suami, apa mau suami, bukan. Mereka itu instingnya lebih tajam dengan uang suami. Makanya udah cocok ini perempuan. Ya kalau bisa untuk nextnya, kalau Ibu Sri Mulyani nggak bersedia lagi Pak Prabowo, kalau bisa yang lain perempuan juga, jangan laki-laki. Kalau laki-laki ini banyak kali akalnya. Kalau perempuan pegang uang 100.000 bisa nambah itu jadi 200.000, jadi 300.000. Karena apa? Dicomotnya dari dompet suami yang dimasukkan ke kas dia untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau suami enggak, iya kan? Kalau ditanya ada uangmu Pak? Nggak ada uangku katanya. Padahal di dompetnya ada 100.000. Paling pandai menyembunyikan uang. Tengok aja di sela-sela dompet. Ya, di kantong celana yang tidak bisa diraba-raba soal istri. Di kotak rokok. Itu makanya ya, kalau laki-laki pintarnya menyembunyikan uang, nah perempuan pintarnya menemukan uang. Setelah itu ada Budi Gunadi Sadikin, ya, Menteri Kesehatan, ya. Jadi bisa dikatakan beliau adalah orang kedua Menteri Kesehatan yang basicnya bukan ahli kesehatan. Pernah ada kejadian tahun 1989, kalau nggak salah namanya Muntani Gultom atau Sitompul lah, orang Batak itu ya. Beliau itu juga bukan punya basic kesehatan, tapi beliau juga mengepalai Kementerian Kesehatan. Jadi Budi Gunadi Sadikin ini tahun 2020 ketika Dokter Terawan ngangkat bendera putih, ya akhirnya beliau lah. Padahal dia itu adalah bisa dikatakan pure pengusaha loh. Ya kan? Tapi itulah dia, dunia kesehatan itu hati-hati. Kadang-kadang kental juga dengan dunia bisnis. Makanya harus orang bisnis yang mencium adanya penyelewengan di Kementerian Kesehatan. Sungguh betul-betul keputusan yang tepat. Gitu. Kalau dokter ini kan mana nggak terlalu open dia masalah keuangan, dia kan. Yang penting datang pasien, operasi selesai. Suruh pulang. Kan begitu. Kalau bisnismen enggak, kan begitu. Jadi harus diperhatikan juga, kan begitu. Setelah itu ada Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. Yang nunjuk itu kemarin Bapak Joko Widodo. Ini pun juga sama kayak Yusril Iza Mahendra, keluar masuk kabinet ini biar tahu kalian. Udah paham dia. Berapa toilet di kantor kementerian tahu dia itu. Berapa pintu masuk, berapa pintu keluar tahu dia itu. Udah hafal dia. Aduh, itu dia. Setelah itu ada Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus Gumiwang Kartasasmita ini menjadi Menteri Perindustrian. Beliau itu adalah bisa dikatakan kadernya Golkar, ya. Kemarin masa Jokowi juga Menteri Perindustrian, sekarang juga Bapak Prabowo juga Menteri Perindustrian. Mantap. Ya, itu. Setelah itu ada Menteri Perdagangan, itu Budi Santoso, ya. Setelah itu ada Marwarar Sirait. Ini yang kita tunggu-tunggu, ya. Marwarar Sirait itu ditugaskan untuk menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, ya. Setelah 10 tahun loh. Sakitnya tuh di sini.
Ketika kita punya kompetensi dan kesempatan menjadi seorang menteri, dijegal, kena pijak. Ternyata keputusan beliau untuk pindah dari kubu sebelah sana masuk ke tengah-tengah adalah keputusan yang tepat. Ya, nggak bisa dianggap remeh. Kalau Bang Arai ini masanya banyak, wah. Dan juga bisa dikatakan ini orang yang tahu kerja ini, nggak tahu ngomong doang gitu loh. Dan bukan tipikal orang yang nyonyornya itu nggak bisa dijaga. Kayak yang sebelah sana yang satu marga sama aku. Apa-apa salahkan Jokowi, apa-apa salahkan dinasti, apa-apa salahkan istana, ya kan? Begitu ketahuan ketua umumnya juga melakukan praktek politik dinasti, diam semuanya, mingkem. Mingkem. Setelah itu ya, ini agak menarik ini ya. Ada Mutia Hafid. Mutia Hafid menjadi Menteri Komunikasi. Beliau itu juga adalah kader Golkar ya, bisa dikatakan kader Golkar yang suka mengambil resiko. Kenapa bilang? Karena beliau itu basicnya adalah jurnalis ya. Beliau itu basicnya jurnalis. Di beberapa stasiun TV terkenal, dan kalian tahu tahun 2005 kalau tidak salah 2005 atau 2011 ya, beliau itu beserta satu orang rekannya ditahan oleh tentara ISIS. Tapi beberapa hari kemudian ya, ternyata dewa keberuntungan masih berpihak pada mereka dan mereka selamat ya. Jarang-jarang lo ada perempuan kayak gitu. Biasanya perempuan maunya di dapur aja kan. Ini ke medan pertempuran, biasanya laki-laki ya ke medan pertempuran. Berarti nggak bisa diremehkan juga ini masalah mentalnya ini. Dan tahu nggak kalian, inilah ibu yang kemarin itu ya, kalau tidak salah ya, kemarin itu mencecar Menteri Komunikasi dan Informasi. Iya kan, sampai kena mental Bapak Budiari. Tapi akhirnya tahu kalian, satu kementerian mereka sekarang, satu kabinet. Satu kabinet. Budiari sekarang dia jadi Menteri Koperasi, iya kan, dia jadi Menkominfo. Udahlah sama-sama rapat satu meja. Rasa kalau kumpul orang ini ya kan, ya ini dia, ini Bapak itu kan, contohnya kan, Pak. Masih ingat yang ku marah-marahi kemarin? Ya kemarin dia jadi DPR kan? Ya dimarah-marahin lah itu Menkominfo karena data bocor. Data si Budiari, masih ingat Bu katanya. Gimana Pak yang bocor itu udah ditambal? Aduh. Jadi itu dia ya. Setelah itu yang menarik perhatianku lagi ya, ini ada Widianti Putri ya. Widianti Putri itu Menteri Pariwisata. Ya, bisa dikatakan baru ini kayaknya Menteri Pariwisata perempuan ya. Jadi untuk Bapak Presiden dan juga bapak-bapak yang jadi presiden nantinya, kalau bisa Menteri Pariwisata untuk seterusnya perempuan lah. Iya kan? Jadi memiliki punya daya tarik tersendiri gitu loh. Kalau Menteri Pariwisatanya perempuan ya kan, kita itu bisa di kabinet itu bisa rapat sambil berwisata mata ini kan. Cantik juga rumahnya kan, begitu kan. Memang kebetulan cantik ibu itu. Iya, itu istilahnya saja sih sebetulnya ya kan. Karena apa? Biasanya orang yang cantik itu lebih mengutamakan estetika. Dan orang yang mengutamakan estetika itu biasanya cocok dengan jalurnya pariwisata. Ya kan? Udahlah dulu ya. Ini udah 28 menit, udah lama kali kita ngobrol-ngobrol. Tadinya kita bicarakan masalah Mayor Teddy, kok kita ngomongin juga masalah data bocor. Jadi sebagai apa aja, sebagai itu masih beberapa menteri aja ya, masih beberapa menteri. Nanti kita akan bahas lagi menteri-menteri yang lainnya, oke? Oke lah dulu kalau kayak gitu ya. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya, itu tadi ya beberapa menteri
yang sudah disebutkan oleh Opung Parbelak sekarang jadi kenal ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.